Suasana ruang makan malam itu terasa sangat dingin dan mencekam ketika Alia menyajikan sepiring nasi goreng sederhana untuk suaminya yang baru saja pulang kerja. Bima melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar. Wajahnya ditekuk masam, dan napasnya terdengar berat seolah dia memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Alia yang sudah seharian membereskan rumah mencoba tersenyum menyambut suaminya, menyodorkan segelas air putih hangat dan duduk di seberang meja. Dengan suara lembut dan hati-hati, Alia memberanikan diri untuk meminta sedikit uang tambahan bulan ini karena bibinya yang berada di kampung sedang sakit keras dan butuh biaya pengobatan segera. Mendengar permintaan itu, Bima langsung menggebrak meja makan dengan sangat keras sampai gelas air putih bergetar dan menumpahkan sedikit isinya ke taplak meja. Mata Bima melotot tajam menatap istrinya. Lalu dia mulai berteriak membentak Alia dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. Bima mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami krisis keuangan yang parah, anggaran dipotong di mana-mana, dan mencari uang di zaman sekarang sangatlah susah. Dia menuduh Alia tidak tahu diri, hanya bisa menuntut, dan menjadi beban hidupnya selama ini karena tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk rumah tangga mereka. Alia hanya bisa menundukkan kepala, menahan air matanya agar tidak jatuh, dan mengucap lirih di dalam hatinya memohon kekuatan. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon kesabaran menghadapi suamiku ini. Tanpa menyentuh makanan yang sudah disiapkan dengan susah payah oleh istrinya, Bima langsung berdiri, mengambil kunci mobilnya dengan kasar, dan pergi membanting pintu depan hingga suaranya menggema di seluruh ruangan rumah yang sepi itu. Namun kenyataan yang terjadi di luar rumah sangat jauh berbeda dengan apa yang Bima katakan kepada istrinya yang sedang menangis sedih. Kamera pengawas kehidupan seolah berputar mengikuti kemana arah mobil Bima melaju malam itu, yang ternyata bukan pergi untuk mencari ketenangan melainkan menuju sebuah pameran mobil mewah di pusat kota. Di sana sudah menunggu seorang wanita muda dengan gaun merah yang sangat mencolok, riasan wajah yang tebal, dan senyum manis yang penuh dengan kelicikan bernama Rina. Rina adalah bawahan Bima di kantor yang baru saja diangkat menjadi manajer pengadaan barang berkat bantuan dan campur tangan Bima secara sepihak. Bima merangkul pinggang Rina dengan sangat mesra, tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya, seolah dia adalah pria lajang yang sedang dimabuk asmara. Mereka berdua berjalan mengelilingi deretan mobil sport keluaran terbaru, tertawa lepas, dan Rina merengek manja menunjuk sebuah mobil berwarna putih mutiara yang harganya mencapai miliaran rupiah. Tanpa ragu sedikit pun atau teringat pada istrinya yang sedang kebingungan mencari biaya pengobatan keluarga, Bima langsung memanggil staf penjualan dan mengatakan bahwa dia akan membeli mobil itu malam ini juga. Saat tiba waktunya untuk membayar, Bima tidak mengeluarkan kartu debit pribadinya, melainkan mengeluarkan sebuah kartu hitam khusus yang merupakan fasilitas pembiayaan operasional dari perusahaan tempatnya bekerja. Dia menggesek kartu tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun, memasukkan tanda tangannya di bawah keterangan biaya hiburan tamu penting perseroan terbatas, demi menyenangkan hati wanita simpanannya itu. Rina memeluk Bima dengan sangat erat, mencium pipinya di depan staf penjualan, dan membisikkan kata-kata pujian bahwa Bima adalah direktur terhebat yang pernah ada, membuat Bima semakin besar kepala dan merasa tidak terkalahkan. Keesokan harinya di rumah, Alia sedang menjalankan rutinitasnya sebagai istri yang berbakti dengan merapikan pakaian kotor Bima untuk dicuci. Saat dia merogoh saku dalam jas kerja Bima yang dipakai semalam, jari-jarinya menyentuh sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Alia mengeluarkan kertas itu dan membukanya dengan perlahan. Matanya langsung tertuju pada sebuah struk pembayaran dari toko perhiasan berlian terkenal dan tanda terima pembayaran mobil mewah yang nominalnya membuat napas Alia seketika terhenti. Di bagian bawah struk tersebut tertulis dengan sangat jelas bahwa pembayaran dilakukan menggunakan dana perusahaan dengan alasan untuk keperluan hiburan klien khusus perseroan terbatas Adi Jaya. Alia teringat dengan sangat jelas bagaimana semalam Bima membentaknya habis-habisan, mengatakan bahwa perusahaan sedang krisis dan tidak ada uang sama sekali bahkan untuk makan sehari-hari. Rasa sedih yang selama ini bersarang di dadanya perlahan menguap, digantikan oleh hawa dingin yang menjalar ke seluruh urat nadinya, memunculkan sebuah kemarahan yang tenang namun sangat mematikan. Alia tidak menangis terseduh-seduh atau berteriak histeris seperti wanita yang patah hati pada umumnya. Dia justru tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa permainan sebenarnya baru saja akan dimulai. Dia berjalan masuk ke kamar tamu yang jarang dipakai, mengunci pintu dari dalam, dan mengeluarkan sebuah komputer jinjing canggih yang selama bertahun-tahun dia sembunyikan rapat-rapat di bawah tumpukan selimut tua. Alia menyalakan komputer itu, memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit, dan layar langsung menampilkan logo rahasia dari perseroan terbatas Adi Jaya, tempat di mana Bima bekerja dan merasa berkuasa. Bima tidak pernah tahu bahwa istri yang selama ini dia anggap kampungan dan menjadi beban, sebenarnya adalah administrator utama dari seluruh sistem keamanan dan keuangan di perusahaan raksasa tersebut. Dengan jari-jari yang menari lincah di atas papan ketik,
Alia mulai menelusuri setiap data dan aktivitas digital yang dilakukan oleh suaminya dan manajer baru bernama Rina itu selama beberapa bulan terakhir. Semuanya terpampang nyata di layar komputernya bagaikan sebuah buku cerita kejahatan yang sangat mudah dibaca oleh ahlinya. Alia menemukan bukti bahwa pengangkatan Rina sebagai manajer pengadaan barang adalah murni karena nepotisme, melanggar semua aturan standar operasional perusahaan yang ada. Lebih parah lagi, Rina dan Bima ternyata telah berkolusi membangun sebuah skema penipuan yang sangat terstruktur dengan membuat perusahaan pemasok barang fiktif bernama Persekutuan Komanditer Makmur Sentosa. Perusahaan bodong tersebut ternyata didaftarkan menggunakan nama sepupu Rina yang tinggal di luar kota, dan digunakan sebagai wadah untuk menampung uang hasil kejahatan mereka. Alia melihat puluhan faktur dan laporan keuangan yang dipalsukan dengan sangat rapi, di mana harga barang-barang kebutuhan kantor dan bahan baku yang seharusnya murah, dinaikkan harganya hingga 5 kali lipat. Selisih uang dari penggelembungan dana tersebut langsung ditransfer dari rekening perseroan terbatas Adijaya ke rekening perusahaan fiktif itu, lalu diputar kembali dan masuk ke rekening pribadi Rina dan Bima. Alia menggelengkan kepalanya melihat rincian mutasi rekening Rina yang dipenuhi dengan transaksi pembelian barang-barang mewah, mulai dari tas merek luar negeri seharga ratusan juta, tiket liburan kelas 1 ke luar negeri, hingga perawatan kecantikan di klinik mahal. Mereka berdua dengan sangat serakah mengeruk uang yang sebenarnya adalah dana operasional dan dana pensiun para karyawan kecil yang bekerja keras setiap hari, demi memuaskan gaya hidup pamer mereka di media sosial. Untuk memahami mengapa Alia sampai pada titik ini, kita harus mundur beberapa tahun ke belakang saat benih-benih pernikahan ini baru mulai disemai dengan penuh harapan palsu. Alia sebenarnya bukanlah wanita biasa yang berasal dari keluarga sederhana seperti yang selalu dia perlihatkan kepada Bima dan semua orang di sekitarnya selama ini. Sejak awal bertemu dengan Bima, Alia memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri tunggal pewaris kerajaan bisnis perseroan terbatas Adijaya, sebuah perusahaan konglomerat raksasa yang memiliki cabang di berbagai negara. Alia melakukan penyamaran itu bukan tanpa alasan. Dia terlalu lelah didekati oleh banyak pria yang hanya mengincar harta kekayaan ayahnya dan posisi tawar di dalam perusahaan keluarga mereka. Saat Alia secara tidak sengaja bertemu Bima di sebuah acara sosial, Bima menampilkan sosok seorang pria pekerja keras yang jujur, santun, dan seolah tidak memedulikan latar belakang materi. Bima merayu Alia dengan janji-janji manis, mengatakan bahwa dia akan bekerja keras dari bawah untuk membahagiakan Alia, membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang meskipun harus dimulai dari rumah kontrakan kecil. Hati Alia yang selama ini dijaga ketat akhirnya luluh oleh kepalsuan yang dibungkus dengan sangat rapi itu, dan dia pun meminta restu dari ayahnya untuk menikah dengan Bima yang saat itu masih menjadi karyawan biasa di perusahaannya sendiri. Sang ayah yang sangat menyayangi Alia memberikan restu dengan berat hati, namun dengan sebuah perjanjian rahasia bahwa Alia tetap harus memantau perusahaan dari jarak jauh dan Bima tidak boleh tahu siapa ayah mertuanya yang sebenarnya. Sayangnya waktu perlahan mengupas topeng kebaikan Bima, mengungkapkan sifat aslinya yang sangat serakah, gila hormat, dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan validasi dari orang-orang kaya di sekitarnya. Sifat buruk Bima ini bagaikan sebuah ladang subur yang menemukan petaninya saat Rina masuk ke dalam cabang perusahaan tempat Bima menjabat sebagai direktur operasional wilayah. Rina adalah tipe wanita oportunis yang sangat pandai membaca kelemahan laki-laki yang haus akan pujian, dan Bima adalah target yang paling sempurna untuk dijadikan tangga berjalan menuju kekayaan instan. Rina mulai merajut jaring laba-labanya dengan cara memberikan perhatian-perhatian kecil di kantor, membawakan kopi di pagi hari, memuji setiap keputusan yang diambil Bima dalam rapat, dan selalu memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Rina dengan cerdik menyuntikkan racun ke dalam pikiran Bima, mengatakan bahwa pria sehebat dan sesukses Bima seharusnya memiliki pendamping yang selevel, yang bisa dibanggakan saat menghadiri acara penting, bukan istri rumahan yang hanya tahu urusan dapur. Kata-kata manis yang diulang-ulang setiap hari itu akhirnya meresap ke dalam otak Bima, membuatnya semakin membenci Alia di rumah dan semakin merasa bergantung pada kehadiran Rina di kantor. Bima bahkan mulai memberikan akses rahasia perusahaan kepada Rina, membiarkan wanita itu mencampuri urusan anggaran belanja pegawai, dan secara perlahan mengambil alih kendali penuh atas kebijakan pengadaan barang di kantor cabang tersebut. Setiap kali ada karyawan senior yang mencoba menegur keputusan Rina yang melanggar aturan, Bima akan langsung pasang badan dan memberikan peringatan keras, bahkan tidak segan memecat karyawan yang berani menentang selingkuhannya itu. Ruang lingkup kejahatan mereka semakin membesar dari hari ke hari, tidak lagi sekadar memanipulasi uang makan, melainkan sudah mulai menyentuh proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas masyarakat. Sadar akan kehancuran yang sedang digali oleh suaminya sendiri, Alia tidak membiarkan emosinya mengambil alih akal sehatnya, karena dia tahu bahwa air mata tidak akan bisa mengembalikan uang perusahaan dan tidak akan memberikan hukuman yang setimpal. Di malam-malam yang panjang,
Ketika Bima beralasan harus lembur di luar kota padahal sedang asyik berpesta di hotel mewah bersama Rina, Alia menghabiskan waktunya di depan layar komputer untuk merajut bukti-bukti yang tidak akan bisa dibantah. Alia mengunduh seluruh salinan mutasi rekening dari sistem perbankan internal perusahaan, mencetak setiap lembar faktur palsu yang dibuat oleh perusahaan persekutuan komanditer Makmur Sentosa, dan menyusunnya secara rapi di dalam puluhan map tebal. Alia bahkan berhasil meretas masuk ke dalam sistem penyimpanan awan milik telepon genggam Bima, menemukan ratusan foto dan video kemesraan suaminya dengan Rina di berbagai tempat mewah yang dibiayai menggunakan uang haram tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Alia juga menghubungi beberapa vendor asli yang kontraknya diputus secara sepihak oleh Bima, meminta kesediaan mereka untuk memberikan kesaksian tertulis mengenai pemerasan dan permintaan uang pelicin yang dilakukan oleh pasangan selingkuh tersebut. Setiap keping teka-teki disatukan dengan sangat hati-hati. Alia bekerja dalam senyap bagaikan seorang penembak jitu yang sedang menahan napas dan membidik targetnya tepat di titik paling mematikan. Dia menyadari bahwa Bima dan Rina sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi untuk dipresentasikan pada rapat direksi akbar minggu depan. Sebuah proposal palsu yang dirancang untuk mendapatkan kucuran dana segar dari kantor pusat. Alia membiarkan mereka melanjutkan rencana bodoh itu, membiarkan mereka terbang setinggi mungkin hingga menyentuh awan kesombongan, agar ketika saatnya tiba jatuhnya mereka akan terasa sangat menghancurkan tulang dan mental mereka tanpa ampun. Beberapa minggu berlalu sejak penemuan bukti-bukti tersebut, dan Bima pulang ke rumah dengan langkah yang sangat sombong, merasa dirinya sudah menjadi raja yang menguasai segalanya. Dia melempar tas kerjanya ke meja dan langsung melemparkan sebuah map berwarna merah tepat ke hadapan Alia yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. Bima menyuruh Alia untuk segera membaca dan menandatangani kertas di dalam map itu, yang ternyata adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara sewaan Bima. Dengan nada suara yang sangat merendahkan, Bima mengatakan bahwa Alia harus segera angkat kaki dari rumah ini karena Rina sedang mengandung anaknya, sebuah kebohongan besar yang sengaja dirancang Rina untuk mempercepat pernikahan mereka. Bima menambahkan bahwa Rina adalah wanita berkelas yang cerdas dan pantas mendampinginya di rapat direksi tahunan minggu depan, saat dia dijanjikan akan diangkat menjadi wakil direktur utama perusahaan. Bima menghina Alia dengan mengatakan bahwa Alia hanyalah wanita miskin yang cuma pantas berada di dapur, dan keberadaan Alia hanya akan membuat Bima malu di depan rekan-rekan bisnisnya yang kaya raya. Alia menghentikan pekerjaannya, menatap tepat ke dalam mata Bima tanpa ada sedikit pun rasa takut atau penyesalan di wajahnya yang tenang. Dengan suara yang sangat datar dan dingin, Alia mengatakan bahwa dia bersedia menandatangani surat cerai itu tanpa menuntut harta gonogini sedikit pun dari Bima. Namun Alia mengajukan satu syarat yang membuat Bima sedikit mengernyitkan dahi. Alia berjanji akan datang sendiri ke rapat direksi akbar minggu depan untuk menyerahkan surat cerai ini langsung ke tangan Bima. Alia menutup kalimatnya dengan mengatakan bahwa kehadirannya nanti adalah sebagai hadiah perpisahan terakhir darinya. Sebuah pernyataan yang dianggap Bima sebagai keputusasaan seorang istri yang dicampakkan. Padahal itu adalah genderang perang yang baru saja ditabuh oleh sang pemilik tahta yang sebenarnya. Setelah Bima masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu, Alia berjalan menuju taman belakang rumah, duduk di kursi rotan, dan mengeluarkan telepon genggam khususnya yang memiliki saluran komunikasi terenkripsi langsung ke luar negeri. Malam itu langit sangat gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang seakan menyatu dengan suasana hati Alia yang sudah sepenuhnya membeku terhadap suaminya. Dia menekan satu-satunya nomor kontak yang ada di telepon genggam tersebut, menunggu beberapa saat mendengarkan nada sambung, hingga akhirnya terdengar suara berat dan berwibawa dari seberang lautan sana. Suara itu adalah suara Bapak Surya, pemimpin tertinggi sekaligus pemilik saham mayoritas dari perseroan terbatas Adijaya, ayah kandung Alia yang sangat dia hormati dan sayangi sepenuh hati. Dengan nada suara yang kembali menjadi seorang anak perempuan yang mengadu pada ayahnya, Alia menceritakan secara singkat namun pada tentang semua temuan audit yang dia lakukan selama beberapa minggu terakhir ini. Alia melaporkan kerugian finansial perusahaan yang mencapai angka belasan miliar rupiah akibat ulah Bima dan Rina, serta skema kotor yang mereka jalankan menggunakan perusahaan cangkang fiktif. Mendengar laporan itu, Bapak Surya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Beliau justru menghela napas panjang dan berkata dengan suara tenang namun penuh dengan ketegasan yang mutlak. Bapak Surya mengatakan bahwa dia sudah mencurigai adanya pembengkakan anggaran yang tidak wajar di cabang tersebut sejak beberapa bulan lalu. Namun dia sengaja menahan diri karena ingin memberikan kesempatan kepada Alia untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Bapak Surya bertanya kepada Alia apakah putri kesayangannya itu sudah siap untuk melepaskan masa penyamarannya yang panjang dan mengambil alih singgasana yang selama ini menunggunya di puncak menara perusahaan. Alia memejamkan matanya, membayangkan wajah sombong Bima dan tawa merendahkan Rina. Lalu dia membuka matanya dengan tekad yang sudah bulat bagaikan baja yang selesai ditempa di dalam tungku api. Alia menjawab pertanyaan ayahnya dengan penuh keyakinan.
mengatakan bahwa sel kanker yang menggerogoti perusahaan mereka sudah memasuki stadium akhir, dan sudah saatnya Alia sendiri yang turun tangan untuk melakukan operasi pengangkatan penyakit itu sampai ke akar-akarnya. Sang ayah tersenyum bangga di seberang telepon, memberikan instruksi terakhirnya bahwa dia akan terbang kembali ke tanah air pada hari rapat direksi akbar tersebut, dan panggung eksekusi yang paling megah sudah dipersiapkan secara khusus untuk menyambut kembalinya sang pewaris perusahaan. Alia menutup sambungan telepon itu, menatap ke arah jendela kamar Bima yang lampunya masih menyala, dan berbisik pelan ke arah angin malam bahwa masa kejayaan palsu mereka akan segera berakhir dengan sangat menyakitkan. Keesokan paginya setelah malam penuh ketegangan dan percakapan rahasia dengan sang ayah, Alia bangun lebih awal dari biasanya dengan pikiran yang sangat jernih dan fokus yang sangat tajam. Dia menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula di dapur. Rasanya sepahit kenyataan rumah tangganya saat ini namun justru memberikan tambahan energi yang dia butuhkan untuk menjalankan rencana besar hari itu. Bima masih tertidur pulas di kamarnya, mendengkur keras setelah pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk karena merayakan keberhasilan kecilnya bersama Rina di sebuah klub malam eksklusif. Alia memanfaatkan waktu luang tersebut untuk membuka kembali komputer rahasianya dan mulai merancang sebuah jebakan pamungkas yang sangat mematikan. Sebuah umpan beracun yang sengaja dia siapkan untuk menguji tingkat keserakahan suaminya. Dia membuat sebuah dokumen rahasia berupa rancangan proposal proyek pembangunan kawasan industri terpadu senilai ratusan miliar rupiah. Lengkap dengan proyeksi keuntungan yang sangat menggiurkan namun sebenarnya tidak masuk akal bagi siapapun yang mengerti dasar-dasar ilmu ekonomi. Proposal itu secara sengaja dipenuhi dengan data fiktif, celah hukum yang sangat fatal, dan angka-angka manipulatif yang sudah disisipi dengan kode pelacakan digital khusus yang hanya bisa dibaca oleh sistem audit pusat perseroan terbatas Adijaya. Alia membiarkan komputer jinjing milik Bima yang ada di ruang kerja rumah menyala. Lalu dia memindahkan salinan proposal bodong tersebut ke dalam folder utama Bima dengan nama file yang sangat memancing rasa penasaran, yakni draft rahasia presentasi Dewan Direksi Pusat. Alia tahu persis bahwa Bima memiliki kebiasaan buruk suka menggeledah barang-barang orang lain dan mengambil jalan pintas dalam pekerjaannya, sehingga umpan manis ini pasti akan langsung disambar tanpa berpikir panjang. Setelah mengatur jebakan tersebut dengan sangat rapi, Alia segera bersiap-siap membereskan rumah seperti biasa, memasang kembali topeng istri penurut yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, sambil menunggu mangsanya masuk perlahan ke dalam perangkap yang sudah menganga lebar. Tebakan Alia ternyata tidak meleset sedikit pun karena beberapa jam kemudian saat Bima bangun dan bersiap untuk berangkat ke kantor, pria itu masuk ke ruang kerjanya untuk mencari sebuah dokumen laporan. Mata Bima langsung tertuju pada layar komputernya yang menyala terang dan menampilkan draft proposal mega proyek yang sengaja ditinggalkan Alia di sana. Rasa penasaran yang sangat besar mendorong Bima untuk duduk dan membaca isi proposal tersebut lembar demi lembar, dan matanya perlahan membelalak lebar melihat deretan angka keuntungan triliunan rupiah yang terpampang jelas di layar. Otak licik Bima langsung bekerja dengan sangat cepat. Dia mengira bahwa proposal ini adalah bocoran dokumen rahasia dari kantor pusat yang tidak sengaja terkirim ke jaringan lokal rumahnya akibat kesalahan sistem server. Tanpa melakukan proses verifikasi lebih lanjut atau merasa curiga sedikit pun dari mana asal-usul dokumen tersebut, keserakahan Bima langsung mengambil alih seluruh akal sehatnya yang tersisa hari itu. Dia segera menyalin seluruh isi file tersebut ke dalam media penyimpanan portabel miliknya dan bergegas pergi ke kantor dengan wajah berbinar-binar gembira seolah baru saja menemukan harta karun yang tidak ternilai harganya. Sesampainya di kantor cabang, Bima langsung memanggil Rina ke dalam ruangannya, mengunci pintu rapat-rapat, dan menunjukkan temuan luar biasa itu kepada selingkuhannya dengan penuh rasa bangga dan kesombongan. Bima merencanakan sebuah kelicikan tingkat tinggi bersama Rina. Dia menyuruh selingkuhannya itu untuk mempelajari seluruh isi proposal curian tersebut, mengganti nama pembuat aslinya menjadi nama Rina, dan mempresentasikannya sebagai hasil kerja keras divisi pengadaan barang pada saat rapat Dewan Direksi Akbar minggu depan. Bima meyakinkan Rina bahwa dengan proposal mahakarya curian ini, posisi Rina di perusahaan akan menjadi tidak tergoyahkan sama sekali dan jabatan wakil pemimpin perusahaan untuk Bima sudah pasti berada dalam genggaman tangan mereka berdua. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak merasa sangat puas di dalam ruangan tertutup itu, merasa sudah menjadi orang paling pintar di seluruh gedung perusahaan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menelan kail pancing berduri yang akan merobek hancur karir mereka dari dalam. Merasa mendapat dukungan penuh dari Bima dan memiliki senjata rahasia berupa proposal proyek triliunan rupiah tersebut, tingkah laku Rina di kantor cabang semakin hari semakin tidak terkendali dan bertindak sangat semena-mena terhadap karyawan bawahan lainnya. Rina mulai bertingkah layaknya seorang ratu penguasa yang memiliki kewenangan mutlak atas segala sesuatu. Dia bahkan memerintahkan penggantian seluruh perabotan di ruang kerjanya dengan barang-barang impor mahal yang harganya sangat tidak masuk akal untuk ukuran seorang manajer.
Ketika Kepala Bagian Keuangan Cabang yang merupakan seorang pria parubaya bernama Pak Joko mencoba memberikan teguran halus mengenai lonjakan pengeluaran divisi Rina yang melanggar batas kewajaran operasional kantor, Rina justru membalasnya dengan bentakan kasar yang menggema di tengah ruang kerja terbuka. Rina mempermalukan Pak Joko di depan seluruh karyawan yang sedang sibuk bekerja, menuduh pria tua yang sudah mengabdi selama puluhan tahun itu sebagai karyawan kolot yang menghambat kemajuan perusahaan dan tidak mengerti cara berbisnis modern zaman sekarang. Puncak dari keangkuhan dan kekejaman Rina terjadi pada sore harinya ketika dia secara sepihak mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat untuk Pak Joko dengan alasan pembangkangan terhadap atasan. Sebuah keputusan fatal yang langsung ditandatangani dan disetujui oleh Bima tanpa melakukan pemeriksaan Dewan Etik terlebih dahulu. Kejadian mengerikan itu membuat seluruh suasana kantor cabang menjadi sangat tegang dan dipenuhi oleh rasa takut yang mencekam jiwa. Tidak ada satupun karyawan yang berani angkat bicara atau membela Pak Joko karena mereka sangat takut akan mengalami nasib buruk yang sama, yaitu kehilangan sumber penghasilan keluarga. Dari balik layar komputer canggihnya di rumah, Alia menyaksikan seluruh tragedi penindasan tersebut secara langsung melalui akses kamera pengawas tersembunyi yang terkoneksi dengan jaringan keamanan pusat. Tangan Alia mengepal sangat kuat menahan amarah yang mendidih panas di dalam dadanya. Dia merasa sangat sakit hati dan bersalah melihat karyawan setia ayahnya diperlakukan dengan sangat kejam oleh dua lintah darat yang sedang berkuasa itu. Alia menundukkan kepalanya sejenak dan bergumam pelan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Ya Allah, berikanlah aku ketenangan untuk segera mengakhiri ketidakadilan ini dan menghukum mereka yang zalim, karena keadilan MU tidak akan pernah datang terlambat untuk orang-orang yang tertindas. Kejadian pemecatan semena-mena terhadap karyawan senior itu membuat Alia memutuskan untuk mempercepat seluruh proses persiapan jalur hukum yang sedang dia susun dalam diam untuk memastikan Bima dan Rina tidak akan memiliki celah sedikit pun untuk melarikan diri nanti. Alia segera menghubungi sebuah firma hukum korporasi papan atas yang selama ini menjadi tim kuasa hukum pribadi keluarga besarnya, memberikan instruksi langsung kepada pengacara utama senior untuk mulai menyiapkan berkas tuntutan pidana berlapis yang tidak bisa dibantah. Alia mengirimkan seluruh bukti digital yang telah dia kumpulkan dengan susah payah selama berminggu-minggu terakhir, mulai dari rekaman kamera pengawas yang jelas menunjukkan penyalahgunaan fasilitas perusahaan, bukti manipulasi puluhan laporan keuangan, hingga jejak aliran dana haram ke perusahaan fiktif Persekutuan Komanditer Makmur Sentosa. Tim pengacara bayaran Alia yang beranggotakan orang-orang sangat profesional langsung bekerja cepat membedah setiap helai dokumen tersebut, menyusun dakwaan kejahatan korporasi tingkat tinggi yang mencakup kasus penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen berharga perbankan, tindak pidana pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Tidak sekadar menyiapkan pengacara, Alia juga menggunakan jaringan koneksi khusus milik ayahnya di Kepolisian Ibu Kota untuk berkoordinasi secara sangat rahasia dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bagian Kejahatan Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi. Alia memastikan dengan sangat teliti bahwa pada hari pelaksanaan rapat direksi akbar nanti, tim penyidik kepolisian berseragam lengkap sudah bersiaga di luar pintu aula gedung dengan membawa surat perintah penangkapan resmi yang sah secara hukum, sehingga Bima dan Rina bisa langsung digelandang paksa ke kantor polisi tanpa perlu proses pemanggilan saksi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Proses konsolidasi hukum besar-besaran ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi dan ketat. Tidak ada satu lembar dokumen pun yang bocor ke publik atau terendus oleh jaringan mata-mata Bima di kantor cabang, karena semua arus komunikasi dilakukan menggunakan saluran khusus yang sudah disandikan dengan teknologi tingkat militer. Alia benar-benar membangun sebuah perangkap hukum yang sangat sempurna dan kokoh, yang jeratnya sedang disiapkan setajam mungkin sambil dengan sabar menunggu kedua mangsa sombong itu berjalan sendiri menaiki panggung kehancuran mereka dengan senyum kemenangan palsu di wajah. Menjelang akhir pekan saat hari penentuan rapat direksi akbar itu tinggal menghitung jam, Alia mulai melakukan persiapan fisik dan mental pribadi untuk secara permanen meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaan batinnya akibat pengkhianatan suaminya tersebut. Saat Bima sedang pergi keluar kota bersama Rina dengan alasan palsu meninjau lokasi proyek yang sebenarnya hanyalah kedok murahan untuk berlibur berdua menggunakan sisa uang perusahaan, Alia mulai mengemasi barang-barang pribadinya dengan langkah yang sangat tenang dan terukur. Dia sama sekali tidak membawa satupun potong pakaian atau barang pemberian Bima yang harganya murah namun selama ini selalu diungkit-ungkit oleh suaminya itu sebagai bentuk pengorbanan. Alia membiarkan semua gaun usang dan tas tiruan itu tergantung rapi di dalam lemari seolah penghuninya masih akan kembali. Alia hanya mengemas dokumen-dokumen identitas penting, beberapa bingkai foto kenangan masa kecilnya bersama sang ayah yang sangat dia sayangi, dan tentu saja komputer jinjing tebal yang berisi seluruh kunci utama untuk menghancurkan masa depan Bima dan selingkuhannya berkeping-keping. Alia menyewa sebuah kamar penthouse di hotel paling mewah di pusat kota menggunakan kartu identitas aslinya sebagai putri tunggal pewaris perseroan terbatas Adijaya, sebuah tempat peristirahatan sementara yang sangat nyaman, aman, dan dijaga sangat ketat oleh regu petugas keamanan pribadi keluarganya.
Di dalam kamar hotel super mewah tersebut, Alia memanggil seorang perancang busana langganan mendiang ibunya yang khusus terbang langsung dari ibu kota untuk menyiapkan pakaian khusus yang akan dia kenakan pada hari pembantaian mental nanti. Alia menolak keras semua tawaran rancangan gaun malam yang terlihat manis atau pakaian berlapis perhiasan emas yang sangat mencolok mata, karena dia sama sekali tidak ingin tampil sebagai seorang sosialita dangkal yang suka pamer kekayaan seperti selingkuhan suaminya yang kampungan itu. Alia secara tegas dan spesifik meminta dibuatkan sebuah setelan jas wanita bergaya eksekutif tingkat atas berwarna hitam pekat yang dijahit khusus secara manual menyesuaikan lekuk postur tubuhnya. Sebuah pakaian yang secara visual melambangkan otoritas yang mutlak, ketegasan mematikan, dan sekaligus rasa duka cita yang mendalam atas matinya hati nurani sang mantan suami. Pakaian elegan itu dirancang dengan garis potongan bahu yang sangat tajam menggunakan material kain wol kualitas terbaik di dunia. Tidak ada logo merek yang terlihat jelas menempel di sana. Namun siapapun eksekutif yang paham akan dunia mode kelas atas pasti akan langsung tahu bahwa harga satu setelan jas hitam itu jauh melebihi seluruh total aset kekayaan yang selama ini dibanggakan oleh Bima. Malam terakhir sebelum terbitnya matahari di hari pelaksanaan rapat Dewan Direksi Akbar tiba, suasana hati dan kondisi dari kedua belah pihak yang sedang berseteru dalam diam ini sangat bertolak belakang bagaikan dasar jurang yang gelap gulita dan puncak gunung yang disinari cahaya keangkuhan. Di sebuah restoran mewah bergaya barat yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit ibu kota, Bima dan Rina sedang asyik mengadakan pesta perayaan kecil-kecilan berdua untuk merayakan sebuah kemenangan besar yang sebenarnya hanyalah ilusi semata. Mereka dengan sombongnya menyewa ruangan privat seharga puluhan juta rupiah hanya untuk dihabiskan dalam waktu satu malam, memesan menu makanan impor paling mahal dan sebotol minuman anggur hasil panen terbaik yang usianya jauh lebih tua dari umur mereka berdua. Yang tentu saja semua tagihan membengkak itu kembali digesek menggunakan fasilitas kartu kredit korporat atas nama perusahaan. Bima mengangkat gelasnya tinggi-tinggi dan bersulang riang dengan Rina, saling melemparkan kata-kata pujian palsu yang sangat memabukkan. Berhayal kosong tentang bagaimana pesona mereka akan menjadi pusat perhatian seluruh Dewan Komisaris esok hari, saat mempresentasikan proyek triliunan rupiah dan menerima tepuk tangan meriah penghormatan dari seluruh petinggi perusahaan yang hadir. Bima bahkan dengan sangat meyakinkan sudah berjanji di depan Rina bahwa dia akan langsung meresmikan hubungan gelap mereka di hadapan publik korporasi dan mengusir Alia pergi sejauh mungkin dari kehidupannya segera setelah surat keputusan pengangkatannya menjadi wakil direktur utama perusahaan ditandatangani secara sah. Sementara itu di sisi lain seberang kota yang terasa sangat sunyi, Alia berdiri tegap di depan dinding kaca kamar hotelnya, menatap kerlap-kerlip jutaan lampu kota yang membentang luas di bawah kakinya dengan pandangan mata yang sangat dingin, tajam, dan sama sekali tidak terbaca emosinya. Di atas meja kerja kayu jati di belakangnya telah tersusun dengan sangat rapi tumpukan berkas laporan audit fisik yang tebal, salinan buku mutasi rekening bank yang sudah diberi tanda stabilo merah terang, dan sebuah map kulit berisi surat gugatan cerai yang sudah dia tanda tangani dengan tinta hitam di atas meterai resmi negara. Alia memeriksa kembali semua daftar persiapan krusial itu untuk terakhir kalinya malam itu, memastikan setiap detail kecil sudah berada di tempat yang paling tepat. Mulai dari jadwal pendaratan pesawat ayahnya di bandara internasional, penentuan titik posisi penempatan tim polisi reserse di koridor gedung, hingga uji coba koneksi sistem pembajakan presentasi nirkabel di ruang rapat utama nantinya. Alia menghela napas panjang membuang sisa-sisa kenangan buruknya. Sebuah kelegaan yang aneh namun menenangkan perlahan menyelimuti seluruh relung hatinya menyadari bahwa besok adalah hari terakhir dia harus berurusan dengan laki-laki pengkhianat yang telah menyanyiakan ketulusan cintanya selama bertahun-tahun. Dan dia sudah sangat siap untuk menghancurkan panggung kebohongan megah mereka, hingga tidak tersisa satu debu pun yang beterbangan. Pagi hari yang seharusnya menjadi awal dari sebuah rutinitas kerja biasa kini berubah menjadi panggung sandiwara paling megah bagi Bima dan Rina yang sedang bersiap di sebuah kamar hotel tingkat atas yang sangat mewah yang mereka sewa khusus untuk merayakan hari ini. Matahari baru saja mengintip dari balik deretan gedung bertingkat ibu kota namun Rina sudah sibuk memerintahkan 3 orang penata rias panggilan berharga mahal untuk mendandani wajahnya sedemikian rupa agar terlihat seperti seorang istri pejabat elit kelas atas yang sempurna. Dia sengaja mengenakan sebuah gaun panjang berwarna merah menyala yang sangat ketat membalut tubuhnya, sebuah pilihan pakaian yang sebenarnya sangat melanggar aturan kesopanan dan etika berpakaian untuk sebuah rapat dewan direksi formal tingkat nasional. Namun Rina sama sekali tidak peduli dengan semua aturan murahan tersebut karena merasa dirinya kebal hukum. Untuk menyempurnakan penampilannya yang sangat mencolok mata itu, Rina dengan penuh kesombongan mengalungkan sebuah perhiasan kalung berlian asli keluaran desainer Eropa ternama di lehernya. Sebuah barang mewah yang dibeli secara diam-diam menggunakan dana anggaran pemeliharaan gedung perusahaan bulan lalu. Di sudut ruangan yang lain Bima sedang berdiri mematut dirinya di depan cermin besar setinggi tubuhnya, merapikan dasi sutra impor bergaris perak yang baru saja dia beli kemarin sore dengan harga puluhan juta rupiah. Bima berkali-kali melatih gaya bicara dan senyum wibawanya di depan cermin,
membayangkan dirinya sedang berdiri di mimbar utama memberikan pidato kemenangan saat jajaran Dewan Komisaris mengumumkan pengangkatannya sebagai wakil pemimpin tertinggi perusahaan pada siang ini. Otak Bima sudah sepenuhnya dipenuhi oleh ilusi kekuasaan yang absolut. Dia merasa bahwa proposal proyek triliunan rupiah hasil curian yang tersimpan rapi di dalam tas kerjanya itu adalah sebuah tongkat sihir sakti yang akan menyapu bersih semua saingannya di kantor pusat. Mereka berdua saling menatap pantulan diri di cermin raksasa itu dengan senyum licik yang mengembang sangat lebar. Merasa sangat yakin bahwa hari ini adalah hari penobatan mutlak mereka sebagai raja dan ratu penguasa perusahaan perseroan terbatas Adijaya cabang ibu kota yang tidak akan berani disentuh oleh hukum apapun. Rasa sombong yang sudah memuncak hingga ke ubun-ubun itu membuat Rina merasa bahwa kemenangan finansial dan jabatan saja ternyata tidak cukup untuk memuaskan dahaga balas dendamnya terhadap masa lalunya yang miskin dan diremehkan banyak orang. Dia merasa harus menghancurkan mental istri sah Bima hingga berkeping-keping tepat di depan banyak pasang mata hari ini. Sambil bersandar santai menunggu supir sewaan memanaskan mesin mobil olahraga mewah mereka di lobi bawah hotel, Rina mengeluarkan telepon genggam mutakhirnya dan dengan sengaja mencari nomor kontak Alia yang selama ini dia simpan dengan nama ejekan wanita kampungan. Jari-jari Rina dengan sangat lincah mengetik sebuah pesan teks yang berisi surat undangan masuk elektronik khusus untuk tamu sangat penting ke acara rapat direksi Akbar siang ini, lengkap dengan sebuah paragraf hinaan panjang yang dirancang khusus untuk memancing emosi pembacanya hingga menangis. Rina menuliskan pesan bernada mengejek yang menyuruh Alia untuk datang tepat waktu agar bisa melihat langsung dari kursi belakang bagaimana rupa seorang wanita karir berkelas tinggi yang sebenarnya sedang mempresentasikan mega proyek triliunan rupiah di hadapan para konglomerat. Sekaligus mengingatkan Alia agar tidak lupa membawa berkas surat gugatan cerai untuk diserahkan secara langsung kepada Bima. Rina bahkan menambahkan pesan tambahan di akhir kalimatnya agar Alia tidak perlu repot-repot meminjam gaun atau berdandan terlalu menor, karena orang miskin tetap akan memancarkan aura kemiskinannya sekuat apapun mereka berusaha menutupinya dengan barang palsu. Sebuah deretan kalimat kejam yang membuat Bima tertawa terbahak-bahak saat Rina membacakannya dengan keras di dalam mobil perjalanan menuju kantor. Di sisi lain kota, tepatnya di kamar lantai teratas hotel paling mewah milik keluarga konglomerat yang sistem keamanannya dijaga super ketat. Pesan penuh racun itu masuk dan berdenting pelan di layar telepon genggam Alia yang sedang duduk sangat tenang menikmati sarapan pagi berkalori tingginya. Alia membaca deretan kalimat penuh hinaan tersebut dari awal hingga akhir tanpa ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya yang dibiarkan bersih tanpa riasan tebal. Sama sekali tidak ada air mata yang menetes dan tidak ada amarah meledak yang merusak suasana paginya yang damai. Dia justru menutup layar teleponnya dengan perlahan, menatap langit biru dari balik jendela kaca raksasa kamarnya lalu berdoa sangat khusyuk di dalam hatinya yang paling dalam. Ya Allah, terima kasih atas segala petunjuk MU yang semakin memperjelas betapa busuknya hati kedua manusia pendosa itu sehingga hamba tidak perlu merasa ragu sedikit pun saat menjatuhkan hukuman yang sangat maksimal kepada mereka siang ini. Berikanlah kepada hamba kekuatanmu untuk menegakkan keadilan yang tertunda ini. Suasana pagi menjelang siang di area lobi utama gedung kantor pusat perseroan terbatas Adijaya hari itu terasa sangat sibuk dan tegang jauh melebihi hari-hari biasa pada umumnya karena seluruh jajaran petinggi, pemegang saham mayoritas, dan para kepala cabang dari seluruh penjuru negeri mulai berdatangan untuk mendengarkan laporan akhir tahun. Sebuah karpet merah yang sangat tebal dan mewah telah digelar memanjang dari area luar pintu masuk utama hingga langsung menuju ke depan area lift khusus jajaran Dewan Direksi. Sementara puluhan petugas keamanan berseragam hitam pekat berjaga dengan sikap siaga penuh memeriksa setiap lapis kartu identitas tamu yang masuk agar tidak ada orang asing yang menyusup. Tepat pada jam 10 pagi saat arus kedatangan tamu sedang berada di puncak keramaian, sebuah mobil olahraga mewah berwarna putih mutiara yang suara mesin buangnya sangat memekakan telinga dengan sengaja diparkir tepat di depan pintu lobi utama menghalangi laju antrean kendaraan tamu undangan penting lainnya. Pintu kemudi terbuka dan Bima melangkah keluar dengan gaya tubuh yang sangat arogan membusungkan dada. Menyerahkan kunci mesin mobil tersebut kepada petugas valet dengan memberikan uang tip lembaran 100.000 yang dia lemparkan begitu saja ke udara tanpa sudi melihat wajah petugas yang menangkapnya. Bima kemudian berjalan memutar ke sisi kiri mobil untuk membukakan pintu bagi Rina yang langsung melangkah keluar dengan kepala tegak dan senyum angkuh yang menghiasi wajahnya. Dengan sengaja memamerkan lekuk tubuh berbalut gaun merah ketatnya dan kilauan kalung berlian yang sangat menyilaukan mata saat tertimpa cahaya lampu kristal lobi. Kehadiran mereka berdua yang sengaja dibuat sangat mencolok dan memancing keributan itu langsung mengundang perhatian dan berbagai bisik-bisik tidak sedap dari ratusan karyawan serta manajer divisi lain yang sedang mengantre tertib di meja pendaftaran tamu elektronik. Banyak yang merasa sangat muak melihat aksi pamer kekayaan yang sangat tidak pantas itu, namun tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara menegur secara terang-terangan. Bima dan Rina terus berjalan menyusuri karpet merah tersebut dengan langkah kaki yang sangat lambat seolah mereka berdua sedang berlenggak-lenggok di atas panggung peragaan busana internasional. Mereka dengan sengaja menyapa para manajer dari cabang lain menggunakan nada suara yang sangat merendahkan dan bahasa tubuh yang sok akrab namun terkesan memerintah.
Rina bahkan dengan sangat berani dan tidak tahu malu menegur langsung seorang kepala bagian kebersihan gedung untuk segera memungut sebuah sobekan kertas kecil yang jatuh tidak jauh dari ujung sepatunya dengan alasan bahwa wanita eksekutif sekelas dirinya sama sekali tidak boleh menghirup debu kotor sembarangan di dalam gedung yang sebentar lagi akan berada di bawah telapak kakinya itu. Hanya beberapa saat setelah kehebohan murahan dan norak yang diciptakan oleh Bima beserta selingkuhannya itu berangsur mereda, sebuah mobil sedan panjang mewah berwarna hitam legam buatan pabrik Jerman yang kaca jendelanya sengaja dibuat gelap total merapat dengan sangat halus, presisi, dan nyaris tanpa suara di area penurunan penumpang yang dikhususkan hanya untuk pemimpin perusahaan tertinggi. Sama sekali tidak ada suara mesin buang yang bising atau gaya mengemudi ugal-ugalan. Dan luar biasanya tidak ada satupun petugas valet yang berani melangkah mendekat karena mobil sedan panjang tersebut dikawal ketat di depan dan belakangnya oleh dua buah kendaraan olahraga serbaguna berukuran sangat besar yang dipenuhi oleh pria-pria berbadan tegap berpakaian kemeja rapi namun memiliki tatapan mata bersiaga setajam elang pemangsa. Salah satu pengawal utama yang duduk di depan bergegas turun dengan sigap dan membukakan pintu penumpang belakang dengan sikap hormat yang sangat kaku, menundukkan kepalanya dalam-dalam seolah dia sedang menyambut kedatangan seorang kepala negara atau ratu kerajaan. Sebuah pemandangan yang langsung membuat seluruh suasana lobi yang awalnya bising karena obrolan para karyawan mendadak menjadi hening total dipenuhi oleh aura ketegangan dan rasa penasaran yang luar biasa. Dari dalam kabin mobil hitam mewah tersebut melangkah turun perlahan seorang wanita dengan postur tubuh yang sangat tegap memancarkan aura ketegasan dan kewibawaan absolut yang mengintimidasi. Dia mengenakan sebuah setelan jas khusus eksekutif wanita tingkat atas berwarna hitam pekat yang potongannya sangat rapi dan menempel sempurna menyesuaikan bentuk tubuhnya. Wanita menawan dan misterius itu tidak lain adalah Alia yang hari ini telah secara total menanggalkan seluruh topeng kepalsuannya sebagai istri rumah tangga yang selalu tertindas dan mengalah. Kulit wajahnya dibiarkan alami tanpa sapuan riasan warna-warni yang tebal namun justru hal tersebut semakin memperlihatkan fitur garis wajahnya yang sangat kuat, tajam, dingin, dan sama sekali tidak bisa ditebak jalan pikirannya oleh siapapun. Alia melangkah masuk melewati pintu geser kaca lobi gedung dengan langkah kaki yang panjang, tenang, dan berirama sangat teratur layaknya detak jarum jam yang menghitung mundur waktu kematian. Bunyi ketukan hak sepatunya beradu dengan lantai pola marmer menghasilkan suara yang menggema tegas memberikan sinyal peringatan bahaya bahwa sang pemilik sah gedung sesungguhnya telah kembali untuk merebut paksa seluruh haknya yang dirampas. Sangat mengejutkan karena tidak ada satupun dari barisan petugas keamanan berwajah garang itu yang berani maju menghentikan langkah Alia untuk menanyakan tujuan kedatangannya atau memeriksa kartu identitasnya. Karena sejak pagi buta mereka semua sudah mendapat instruksi langsung tanpa bantahan dari Kepala Keamanan Pusat bahwa akan ada seorang tamu kehormatan misterius tingkat paling tinggi yang mewakili pemilik saham mayoritas dan memegang kendali penuh atas jalannya acara pada hari ini. Alia terus berjalan anggun menyusuri lorong lobi dengan pandangan mata yang terkunci lurus ke arah depan sama sekali tidak menoleh ke arah kiri atau ke arah kanan tempat kerumunan orang berdiri. Dia sengaja membiarkan ratusan orang yang tidak mengetahui identitas aslinya itu berdiri menahan napas dan menebak-nebak di dalam hati mengenai siapa sebenarnya sosok wanita tangguh yang auranya mampu membuat suhu dingin penyejuk ruangan di dalam lobi ini terasa turun menjadi jauh lebih membeku. Sayangnya langkah anggun dan tenang yang sedang dinikmati Alia itu harus terhenti sejenak ketika dia mulai mendekati area ruang tunggu tamu sangat penting yang terletak strategis tepat di depan pintu ganda kayu jati ruang rapat direksi akbar. Dari kejauhan Bima dan Rina yang kebetulan sedang berdiri mengobrol dikelilingi oleh beberapa manajer penjilat dari cabang lain langsung menyadari kehadiran Alia, karena setelan jas hitam pekatnya yang sangat mencolok dan kontras di tengah kerumunan pakaian kerja karyawan yang berwarna standar. Mata Bima langsung membelalak lebar hampir keluar dari kelopaknya melihat perubahan drastis yang sangat luar biasa pada penampilan istrinya yang selama ini selalu mengenakan daster pudar dan sandal jepit murahan di dalam rumah. Namun rasa gengsi laki-lakinya dan kesombongan jabatannya dengan sangat cepat menekan paksa rasa terkejut itu, hingga berubah wujud menjadi amarah yang meremehkan dan rasa benci yang mendalam. Rina yang melihat Bima sempat terpana sesaat merasa tidak ingin kalah panggung dan harga dirinya tersaingi. Dia segera menarik lengan jas Bima dengan kasar dan sengaja berjalan cepat memotong langkah Alia tepat di tengah-tengah lorong lebar yang sedang ramai dilewati oleh para petinggi perusahaan. Dengan niat jahat ingin mempermalukan Alia secara terbuka dan menghancurkan mentalnya sebelum rapat resmi dimulai. Rina menghentikan langkahnya tepat di depan Alia lalu melipat kedua tangannya di depan dada dengan sikap menantang. Dia menatap Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh selidik yang merendahkan lalu tiba-tiba tertawa lepas dengan nada suara yang sangat melengking dan sengaja dibuat-buat agar terdengar bergema oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Dengan suara yang sengaja diputar pada volume maksimal Rina mengatakan betapa nekatnya nyali seorang janda miskin pengangguran berani datang ke acara elit perusahaan raksasa yang berisi kaum konglomerat. Rina bahkan semakin menjadi-jadi dengan mengejek Alia bertanya dari tempat penyewaan baju loak murah mana Alia mendapatkan setelan jas hitam tersebut, karena terlihat sangat kedodoran dan tidak cocok menempel di badan orang rendahan yang terbiasa mencium bau bumbu dapur.
Bima dengan sangat cepat langsung menyambung rentetan hinaan selingkuhannya itu dengan memajukan langkahnya dan memasang wajah paling muak yang bisa dia buat untuk mengintimidasi Alia. Bima menggerakkan tangannya menyuruh Alia untuk segera menyerahkan map berisi surat cerai itu sekarang juga kepada salah satu petugas kebersihan yang lewat dan melarang keras Alia untuk berani melangkah masuk ke dalam ruangan rapat karena tempat suci ini bukanlah area pembagian sumbangan sosial atau panti asuhan. Bima kemudian memelankan suaranya namun menekan setiap suku kata dengan nada yang sangat mengancam. Dia mengatakan bahwa jika Alia berani membuat keributan sedikit saja di dalam area rapat nanti apalagi mempermalukan Rina, maka Bima bersumpah tidak akan segan-segan memanggil regu petugas keamanan untuk menyeret tubuh Alia keluar ke jalan raya dan menjebloskannya ke dalam sel penjara malam ini juga dengan tuduhan kejahatan pencemaran nama baik jajaran eksekutif perusahaan yang ancaman hukumannya sangat berat. Mendengarkan dengan telinga kepalanya sendiri serentetan hinaan kasar dan cacian murahan yang dilemparkan bertubi-tubi oleh dua orang pengkhianat koruptor tepat di depan wajahnya itu, reaksi tubuh Alia sama sekali tidak terpancing emosinya sedikit pun dan hebatnya lagi dia tidak mundur 1 milimeter pun dari posisinya berdiri menjejak bumi. Alia perlahan mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke dalam kedua bola mata Bima dengan sebuah tatapan yang sangat kosong namun memiliki hawa sedingin es batu. Sebuah tatapan mematikan yang belum pernah Bima lihat atau rasakan sebelumnya selama bertahun-tahun mereka hidup berbagi tempat tidur di bawah satu atap yang sama. Tatapan yang anehnya secara otomatis langsung membuat bulu kuduk di leher belakang Bima tiba-tiba meremang hebat tanpa ada alasan logis yang jelas. Alih-alih membentak marah membalas hinaan atau menangis meratapi nasib seperti yang sangat diharapkan oleh akal busuk Rina, Alia justru perlahan menarik otot di sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman asimetris yang sangat tipis. Sebuah senyuman merendahkan penuh belas kasihan yang biasanya hanya dimiliki secara eksklusif oleh orang-orang berkuasa yang mengetahui sebuah rahasia sangat besar dan mematikan mengenai kebodohan musuhnya. Alia dengan tenang menjawab rentetan hinaan Rina menggunakan nada suara yang sangat datar, lambat. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya diucapkan dengan penekanan artikulasi yang sangat jelas sehingga mampu memotong kebisingan suara lobi bagaikan sebilah pisau bedah yang membelah daging tanpa perlawanan. Alia membenarkan perkataan mereka bahwa dia memang datang secara khusus untuk menyerahkan dokumen surat cerai tersebut secara langsung ke tangan Bima. Namun Alia menegaskan bahwa dia hanya akan melakukan penyerahan dokumen tersebut secara resmi di depan mimbar yang disaksikan langsung oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris di dalam ruangan rapat nanti, karena hal tersebut berkaitan sangat erat dengan sebuah presentasi kejutan luar biasa yang sudah dia persiapkan selama berbulan-bulan khusus untuk merayakan hari bersejarah mereka berdua. Alia kemudian perlahan mengalihkan pandangannya menoleh sedikit ke arah Rina dan menambahkan pesannya dengan gaya bahasa yang terkesan sangat santai namun beracun. Dia menyarankan agar Rina menikmati panggung sandiwara curiannya hari ini dengan sangat maksimal dan mengambil banyak foto kenangan. Karena hari ini dipastikan akan menjadi hari terakhir bagi Rina bisa menghirup udara bebas dan mengenakan kalung berlian mahal hasil memeras keringat serta darah para karyawan kecil di cabang yang dia pimpin dengan sangat kejam. Wajah Rina mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi seputih kertas saat mendengar kalimat penutup Alia yang sangat tajam, spesifik, dan secara akurat menusuk tepat ke jantung kejahatan finansial yang selama ini dia tutupi rapat-rapat. Rina langsung menoleh panik ke arah Bima dengan napas memburu mencari perlindungan pria itu. Namun Bima sendiri justru sedang mematung kebingungan berusaha keras mencerna maksud tersembunyi dari ucapan istrinya yang terasa sangat ganjil dan mengancam posisi amannya itu. Sebelum Bima sempat mengumpulkan kembali kesadarannya untuk membuka mulut melontarkan bantahan atau berniat balik menyerang secara fisik, Alia sudah mengambil inisiatif melangkah maju ke depan dengan ayunan kaki yang sangat cepat dan bertenaga. Dengan sengaja menabrakkan bahunya sangat keras ke arah bahu Bima yang menghalangi jalannya, hingga tubuh Bima terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang tanpa Alia menoleh sedikit pun untuk meminta maaf atas benturan tersebut. Alia terus berjalan lurus bagaikan sebuah badai yang tidak bisa dihentikan menuju pintu ganda ruang rapat direksi yang terbuka lebar nan megah tersebut. Dengan sengaja meninggalkan Bima dan Rina terdiam kaku di tengah lorong yang mendadak diselimuti oleh perasaan gelisah yang sangat hebat dan menguras tenaga. Sementara sebuah firasat buruk yang sangat nyata mulai merayap naik merinding dari ujung jari kaki mereka menyusuri tulang belakang, menyadarkan alam bawah sadar mereka bahwa mangsa jinak yang selama bertahun-tahun ini mereka anggap sangat lemah dan bodoh ternyata baru saja menggiring mereka berdua secara sukarela masuk ke dalam sebuah kandang singa baja yang sudah sangat kelaparan menunggu jadwal makan siangnya. Suasana di dalam ruang rapat direksi utama lantai teratas gedung perseroan terbatas Adijaya siang itu terasa sangat megah dan penuh dengan aura kekuasaan yang sangat pekat. Meja oval berukuran raksasa yang terbuat dari kayu jati solid membentang di tengah ruangan dikelilingi oleh puluhan kursi kulit empuk yang kini telah diduduki oleh para jajaran pemegang saham mayoritas jajaran direktur dari berbagai wilayah dan para dewan komisaris perusahaan. Di ujung ruangan terdapat sebuah layar proyektor berukuran sangat besar yang menyala terang menampilkan logo perusahaan sementara lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya hangat yang menyilaukan mata.
Bima dengan langkah yang sangat percaya diri dan dada membusung berjalan menuju ke arah mimbar presentasi yang berada di depan layar proyektor tersebut, sambil merapikan jas mahalnya dengan gaya yang sangat arogan. Dia mulai membuka presentasinya dengan suara yang lantang dan penuh penekanan memamerkan data-data palsu dari proposal mega proyek pembangunan kawasan industri terpadu yang telah dia curi dari komputer istrinya sendiri di rumah. Bima dengan sangat fasih dan meyakinkan menjelaskan rincian proyeksi keuntungan fiktif yang mencapai angka triliunan rupiah membuat para jajaran direksi yang hadir di ruangan itu mulai menganggukkan kepala tanda setuju dan merasa sangat terkesan dengan pemaparan yang luar biasa tersebut. Di kursi barisan depan yang dikhususkan untuk para manajer berprestasi duduklah Rina dengan gaun merah ketatnya memandang Bima dengan tatapan penuh pemujaan dan rasa bangga yang sangat luar biasa besar. Bima bahkan dengan sengaja meluangkan waktu beberapa menit di tengah presentasinya hanya untuk memberikan pujian setinggi langit kepada Rina menyebut selingkuhannya itu sebagai manajer pengadaan barang paling jenius dan pahlawan sejati yang berhasil menyelamatkan keuangan perusahaan dari jurang kebangkrutan. Bima meminta seluruh hadirin di ruangan tersebut untuk memberikan tepuk tangan penghormatan kepada Rina, sebuah permintaan yang langsung dituruti oleh para petinggi perusahaan yang sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka sedang menepuki seorang perampok berkerah putih yang telah menguras kas perusahaan mereka hingga nyaris kering tanpa sisa. Tepat ketika suara tepuk tangan meriah itu sedang menggema memenuhi seluruh sudut ruangan rapat, tiba-tiba kedua daun pintu kayu jati yang sangat tebal dan berat di pintu masuk utama terbuka lebar dengan suara benturan yang sangat keras mengejutkan semua orang yang ada di dalam sana. Suara tepuk tangan mendadak terhenti secara serentak digantikan oleh keheningan total yang sangat mencekam ketika belasan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam seragam dan alat komunikasi menempel di telinga melangkah masuk dengan cepat menyebar ke setiap sudut ruangan mengamankan area tersebut. Dari balik barisan pengawal yang terlihat sangat mengintimidasi itu melangkah masuk seorang pria parubaya yang memiliki harisma luar biasa kuat dan tatapan mata setajam silet yang mampu membuat siapapun langsung menundukkan kepala. Beliau adalah Bapak Surya, pendiri sekaligus pemilik saham absolut tertinggi dari perseroan terbatas Adijaya yang sudah bertahun-tahun lamanya mengendalikan jalannya perusahaan raksasa ini dari balik layar di luar negeri. Melihat kemunculan pimpinan tertinggi yang sangat mendadak dan tidak ada di dalam jadwal acara tersebut, seluruh peserta rapat tanpa perlu diberikan aba-aba langsung berdiri dari kursi empuk mereka dan menundukkan kepala dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang bisa mereka berikan. Bima yang sedang berdiri di atas mimbar utama merasakan jantungnya berdebar sangat kencang karena kegirangan. Dia mengira bahwa kedatangan Bapak Surya ini adalah sebuah bentuk dukungan langsung untuk meresmikan jabatan barunya hari ini juga. Dengan senyum yang sangat lebar dan postur tubuh yang sengaja dibuat serendah mungkin untuk menjilat, Bima bergegas turun dari mimbar dan berjalan setengah berlari menyambut kedatangan pria parubaya tersebut. Bima mengulurkan kedua tangannya dengan niat ingin menjabat tangan sang pemilik perusahaan sambil mulutnya terus mengoceh tiada henti mengucapkan selamat datang dan melaporkan bahwa dia baru saja menyelesaikan presentasi proyek triliunan rupiah yang akan melipat gandakan kekayaan perusahaan tahun ini. Namun Bapak Surya sama sekali tidak menghentikan langkahnya apalagi membalas uluran tangan Bima yang menggantung kaku di udara. Beliau justru berjalan lurus melewati Bima seolah pria arogan itu hanyalah sebuah patung pajangan usang yang sama sekali tidak kasat mata dan tidak penting untuk dihiraukan. Bapak Surya melangkah dengan tenang menuju ke mimbar utama tempat Bima berdiri sebelumnya, mengambil alih pengeras suara yang ada di sana dan menatap seluruh jajaran eksekutif yang masih berdiri menunduk di tempat mereka masing-masing. Dengan nada suara yang berat berwibawa dan bergema hingga ke sudut paling belakang ruangan, Bapak Surya mengumumkan sebuah keputusan yang langsung membuat napas semua orang tertahan di tenggorokan. Beliau secara resmi menyatakan bahwa mulai detik ini juga beliau akan mengundurkan diri sepenuhnya dari segala urusan operasional perusahaan dan memasuki masa pensiun permanen yang sudah beliau rencanakan sejak lama. Seluruh aset kekuasaan pemegang saham mayoritas, wewenang pengambilan keputusan mutlak dan jabatan tertinggi sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Adijaya akan langsung diserahkan sepenuhnya tanpa syarat kepada putri tunggalnya yang selama ini identitasnya sangat dirahasiakan dari mata publik dan media massa. Mendengar pengumuman yang sangat bersejarah dan menggemparkan tersebut, Bima langsung tersenyum semakin lebar, hingga giginya terlihat. Dia menoleh ke arah Rina dan memberikan kedipan mata penuh kemenangan karena dia berpikir bahwa Direktur Utama baru yang masih muda ini pasti akan sangat mudah untuk dia manipulasi dan dia kendalikan demi melancarkan semua rencana korupsinya di masa depan. Bima mulai mereka-reka di dalam kepalanya memikirkan kata-kata manis dan pujian apa yang harus dia lontarkan pertama kali untuk mengambil hati sang putri mahkota yang sebentar lagi akan memimpin perusahaan raksasa ini. Seluruh jajaran direksi di ruangan itu mulai berbisik pelan satu sama lain mencoba menebak siapa sebenarnya sosok putri tunggal Bapak Surya yang sangat misterius tersebut. Karena selama puluhan tahun perusahaan ini berdiri tidak ada satu orang pun yang pernah melihat wajah sang pewaris tahta tunggal itu secara langsung. Bapak Surya kemudian tersenyum tipis menatap ke arah pintu masuk utama yang masih terbuka lebar, lalu dengan suara yang sedikit bergetar karena rasa bangga yang luar biasa besar beliau memanggil nama putri kesayangannya untuk segera masuk dan mengambil alih singgasana yang memang sudah menjadi hak mutlaknya sejak dia dilahirkan ke dunia ini.
Suara ketukan hak sepatu yang beradu dengan lantai marmer perlahan terdengar menggema dari arah luar ruangan. Langkah kaki yang lambat namun sangat teratur itu seakan menjadi irama detak jantung kematian bagi siapa saja yang memiliki dosa di dalam ruangan rapat tersebut. Dari balik bayang-bayang pintu masuk melangkah masuk sosok wanita tinggi semampai mengenakan setelan jas eksekutif hitam legam dengan postur tubuh yang sangat tegap memancarkan aura kekuasaan yang sedingin es dan setajam pedang algojo. Bima yang kebetulan berdiri tidak jauh dari pintu masuk perlahan memutar lehernya untuk melihat siapa sosok atasan tertingginya itu, dan saat kedua matanya berhasil menangkap wajah sang wanita, aliran darah di seluruh tubuh Bima mendadak berhenti mengalir. Mulut Bima terbuka sangat lebar namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar. Pita suaranya seolah putus seketika melihat wajah istrinya sendiri. Alia melangkah masuk dengan keanggunan seorang ratu penguasa yang sangat mengintimidasi. Di kursi barisan depan Rina yang baru saja mengangkat wajahnya juga langsung mengalami guncangan mental yang jauh lebih parah. Lutut wanita simpanan itu seketika menjadi lemas tanpa tulang membuatnya langsung jatuh terduduk kembali ke atas kursinya dengan wajah yang mendadak berubah menjadi sepucat mayat yang sudah berhari-hari kehilangan darah. Alia terus berjalan menyusuri lorong tengah di antara barisan meja direksi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bima atau Rina. Pandangan matanya lurus ke depan dengan ketenangan yang sangat mengerikan hingga dia mencapai ujung meja utama tempat sebuah kursi kebesaran berlapis kulit tebal telah dipersiapkan khusus untuknya. Alia duduk di kursi utama tersebut dengan sangat perlahan menyandarkan punggungnya memancarkan dominasi yang sangat mutlak sementara Bapak Surya berjalan mendekat dan berdiri dengan sikap melindungi tepat di belakang bahu kanan putri semata wayangnya itu. Keheningan di dalam ruangan rapat itu kini berubah menjadi teror psikologis yang sangat menyiksa terutama bagi Bima yang kini kakinya mulai bergetar hebat tidak mampu menopang berat badannya sendiri menyadari bahwa wanita yang selama bertahun-tahun ini dia hina, dia rendahkan dan dia curangi ternyata adalah pemilik sah dari tanah yang sedang dia injak saat ini. Ya Allah, dalam diam Alia bersyukur atas keadilan MU yang begitu nyata. Hari ini dia menatap seluruh hadirin yang masih mematung kebingungan lalu memberikan isyarat tangan kecil menyuruh mereka semua untuk duduk kembali melanjutkan proses rapat yang sempat terhenti. Tanpa membuang waktu satu detik pun, Alia langsung mengambil alih alat pengendali presentasi jarak jauh yang terletak di atas mejanya. Senyum tipis yang merendahkan perlahan muncul di sudut bibirnya saat dia menatap langsung ke arah Bima yang kini sudah basah kuyup oleh keringat dingin yang mengucur deras dari dahinya. Alia membuka suaranya yang terdengar sangat datar dingin dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dia memuji Bima dengan nada menyindir mengatakan bahwa presentasi yang baru saja dipaparkan tadi adalah sebuah pertunjukan dongeng fiktif yang sangat menghibur, namun sayangnya tempat ini bukanlah panggung teater untuk anak-anak melainkan ruang eksekusi untuk para pengkhianat perusahaan. Alia menekan satu tombol pada alat pengendalinya dan tampilan di layar proyektor raksasa itu langsung berubah drastis memunculkan dokumen hasil audit investigasi forensik asli yang telah dia kerjakan siang dan malam selama berminggu-minggu, membandingkannya langsung bersebelahan dengan laporan keuangan palsu milik Rina. Angka-angka keuntungan palsu yang sebelumnya berwarna hitam kini dicoret tebal dan diganti dengan deretan angka berwarna merah menyala yang menunjukkan defisit kerugian perusahaan mencapai belasan miliar rupiah akibat penggelembungan harga gila-gilaan pada divisi pengadaan barang. Seluruh dewan direksi dan komisaris yang melihat perbandingan data mentah tersebut langsung terkesiap kaget menahan napas. Mereka tidak menyangka ada praktik korupsi sebesar dan sekotor ini yang terjadi tepat di bawah hidung mereka selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi oleh sistem standar keamanan finansial. Alia dengan suara yang semakin tajam menjelaskan secara rinci bagaimana Rina dan Bima memalsukan puluhan lembar faktur pembelian barang, menaikkan harga hingga 5 kali lipat dari harga pasar yang sebenarnya dan menggunakan perusahaan persekutuan komanditer fiktif untuk menyedot uang perusahaan layaknya lintah penghisap darah yang sangat rakus. Bima mencoba membuka mulutnya untuk menyela dan melakukan pembelaan diri dengan suara yang bergetar hebat memohon izin untuk memberikan penjelasan bahwa semua data di layar itu pasti ada kekeliruan teknis, namun Alia langsung mengangkat telunjuknya menghentikan ucapan Bima ketika menegaskan bahwa di ruangan persidangan ini sang terdakwa korupsi sama sekali tidak diberikan hak untuk bersuara apalagi membantah fakta yang sudah sangat terang benderang. Merasa bahwa pembongkaran data laporan keuangan palsu tersebut belum cukup untuk menghancurkan mental kedua pengkhianat itu, Alia beralih pada serangan gelombang kedua yang jauh lebih brutal dan tidak bisa dibantah oleh argumen hukum jenis apapun. Alia mengisyaratkan asisten pribadinya yang baru saja masuk untuk membawa masuk sebuah kotak kardus berukuran sedang, meletakkannya di atas meja utama, dan Alia segera mengeluarkan setumpuk dokumen tebal yang dijilid rapi berupa puluhan buku cetak rekening koran bank yang sudah dilegalisasi oleh otoritas perbankan negara. Dengan gerakan tangan yang sangat bertenaga dan penuh amarah yang tertahan, Alia melempar tumpukan buku rekening bank tersebut ke tengah meja oval yang besar itu, hingga menimbulkan suara hantaman yang sangat keras memecah keheningan ruangan dan membuat Rina melompat kaget di tempat duduknya. Alia mengatakan dengan nada suara yang menggema bahwa kedua pengkhianat kampungan ini mungkin berpikir bahwa mereka sangat pintar bisa mengelabui sistem dengan mendirikan perusahaan persekutuan komanditer fiktif bernama Makmur Sentosa, namun mereka lupa bahwa semua jejak elektronik di dunia perbankan tidak akan pernah bisa dihapus apalagi disembunyikan dari pengawasan administrator utama perusahaan.
Alia menekan tombol proyektor sekali lagi dan layar kini menampilkan grafik rumit jaring laba-laba aliran dana tunai yang bergerak dari rekening utama perseroan terbatas Adijaya mengalir deras masuk rekening perusahaan fiktif Makmur Sentosa dan dari sana uang kotor tersebut langsung dipecah lalu ditransfer masuk ke dalam puluhan rekening pribadi atas nama Rina dan Bima. Fakta paling mematikan yang membuat seluruh anggota Dewan Komisaris menggebrak meja karena marah besar adalah saat Alia menampilkan kartu identitas asli dari pimpinan perusahaan fiktif Makmur Sentosa tersebut yang foto dan data kependudukannya membuktikan secara sah bahwa orang tersebut tidak lain adalah sepupu kandung Rina sendiri yang bekerja sebagai petani singkong di desa terpencil. Alia menatap tajam ke arah Rina yang kini sudah mulai menangis gemetar ketakutan. Alia menanyakan dengan nada menyindir tajam, apakah Rina pikir perusahaan multinasional ini adalah mesin pencetak uang tunai gratis yang bisa dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga besarnya di kampung tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang sangat berat. Badai pembalasan dendam yang diluncurkan Alia hari itu ternyata belum mencapai titik puncaknya karena dia masih menyisakan satu pukulan terakhir yang dirancang khusus untuk memecah belah kekompakan kedua pasangan selingkuh tersebut dari dalam agar mereka saling menghancurkan satu sama lain. Layar proyektor raksasa di belakang Alia kembali berganti gambar, kali ini menampilkan kolase puluhan foto tangkapan layar dari media sosial pribadi Rina yang memperlihatkan wanita itu sedang memamerkan tas merek luar negeri seharga ratusan juta, tiket liburan kelas 1 ke benua Eropa dan foto sebuah mobil olahraga berwarna putih mutiara yang baru saja mereka kendarai pagi ini. Tepat di sebelah setiap foto barang mewah tersebut Alia melampirkan salinan bukti potong transaksi kartu kredit perusahaan dan struk penarikan dana tunai dari anggaran program tanggung jawab sosial perusahaan yang tanggal dan jam transaksinya sangat akurat cocok secara sempurna dengan waktu pembelian barang-barang mewah tersebut. Alia kemudian berdiri dari kursi kebesarannya menunjuk langsung ke arah leher Rina dan mengatakan kepada seluruh peserta rapat bahwa kalung berlian berkilau yang sedang menempel di leher manajer pengadaan barang itu saat ini dibeli menggunakan uang potong gaji karyawan kebersihan dan dana pensiun hari tua para staf operasional pabrik yang bekerja keras siang dan malam di bawah terik matahari. Mendengar fakta yang sangat menjijikan tersebut, amarah seluruh pemegang saham di ruangan itu langsung meledak tidak terkendali. Mereka semua meneriaki Bima dan Rina dengan makian kasar menuntut agar kedua pencuri rendahan ini segera diseret ke penjara hari ini juga tanpa ampun. Situasi yang sudah sangat kacau dan penuh tekanan mental tersebut membuat sifat asli Bima yang pengecut dan selalu lari dari tanggung jawab akhirnya muncul ke permukaan. Dia langsung menunjuk wajah Rina dengan jari telunjuknya yang bergetar dan berteriak dengan suara serak membela diri mati-matian di depan semua orang. Bima menuduh bahwa semua ide pencurian dana korupsi dan pembuatan perusahaan fiktif ini murni adalah inisiatif jahat Rina seorang diri. Bima bersumpah bahwa dia hanya dimanfaatkan, dicuci otaknya dan dijebak oleh kelicikan Rina yang menggunakan ilmu hitam memikat untuk merayu dan menghancurkan karirnya yang selama ini bersih. Rina yang mendengar pengkhianatan langsung dari pria yang selalu memujanya itu seketika kehilangan sisa-sisa kewarasannya. Wanita itu berdiri dengan histeris menjerit sangat kencang merobek pita suaranya lalu tanpa ragu sedikit pun dia melayangkan sebuah tamparan yang sangat keras dan bertubi-tubi tepat ke wajah Bima di depan puluhan pasang mata petinggi perusahaan. Rina menangis meraung-raung mengutuk Bima sebagai laki-laki pengecut, pembohong besar dan parasit tidak berguna, saling menyalahkan satu sama lain menciptakan sebuah pemandangan pertengkaran fisik yang sangat memalukan sekaligus memuaskan bagi Alia yang hanya berdiri dia menyaksikan dua ekor tikus got yang saling menggigit leher rekannya sendiri saat mereka berdua menyadari bahwa air di dalam kapal mereka sudah tenggelam hingga ke dasar lautan keputusasaan yang tidak berujung. Pertengkaran fisik yang sangat memalukan antara Bima dan Rina di tengah ruang rapat direksi yang megah itu benar-benar menjadi sebuah tontonan gratis yang sangat menjijikan bagi seluruh petinggi perusahaan yang hadir siang itu. Rina yang sudah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya terus-menerus melayangkan tamparan keras dan cakaran tajam ke wajah Bima tanpa ampun, merobek kulit pria itu hingga meninggalkan bekas luka kemerahan yang sangat perih dan mengeluarkan sedikit darah segar. Bima yang tidak terima wajahnya dirusak di depan banyak orang mencoba melawan dengan mendorong tubuh Rina sekuat tenaga hingga wanita simpanannya itu terjatuh tersungkur membentur kaki meja kayu jati yang sangat keras, membuat gaun merah ketatnya robek di bagian bawah dan tatanan rambutnya yang mahal menjadi sangat berantakan tidak karuan. Mereka berdua saling melontarkan kata-kata makian paling kotor yang biasanya hanya terdengar di pinggiran jalanan kumuh, saling membuka rahasia kebusukan masing-masing, dan menuduh satu sama lain sebagai dalang utama dari semua kejahatan pencurian uang perusahaan ini. Para pemegang saham senior yang duduk di sekitar mereka merasa sangat muak dan jijik melihat kelakuan kampungan tersebut. Beberapa dari mereka bahkan sampai harus menutup hidung dan memalingkan wajah karena merasa ruangan suci tempat mereka mengambil keputusan bisnis penting ini telah dikotori oleh dua ekor hama yang sangat menjijikan. Alia hanya duduk diam bersandar di kursi kebesarannya dengan posisi kaki menyilang yang sangat anggun, menatap pertunjukan kehancuran dua manusia serakah itu dengan tatapan mata yang sangat kosong dan dingin bagaikan balok es yang tidak bisa dicairkan. Dia sama sekali tidak berniat untuk segera menghentikan keributan itu, membiarkan Bima dan Rina saling menghancurkan harga diri mereka sendiri hingga ke titik terendah yang paling dasar,
Membuktikan kepada semua orang di ruangan itu bahwa manusia yang membangun hidupnya di atas penderitaan orang lain pada akhirnya akan saling memangsa saat kapal mereka mulai tenggelam. Bapak Surya yang berdiri tegak di belakang kursi Alia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan melihat kebodohan menantunya itu. Menyadari betapa bersyukurnya dia karena putrinya akhirnya bisa terbebas dari cengkraman laki-laki berhati iblis yang sama sekali tidak tahu cara berterima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Setelah membiarkan keributan itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa sangat panjang dan menyiksa, Alia akhirnya mengangkat tangan kanannya sedikit ke udara memberikan isyarat kecil yang langsung ditangkap oleh Komandan Regu petugas keamanan berseragam hitam yang berjaga di sudut ruangan. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terkoordinasi rapi, 4 orang pria berbadan sangat besar dan berotot tegap langsung melangkah maju menyergap Bima dan Rina, memisahkan paksa tubuh mereka berdua dan mengunci kedua tangan mereka di belakang punggung dengan cengkraman yang sangat kuat hingga membuat mereka meringis kesakitan. Ruangan rapat raksasa itu kembali menjadi hening mencekam. Hanya terdengar suara napas Bima dan Rina yang terengah-engah memburu serta isakan tangis Rina yang kini wajahnya sudah hancur berantakan oleh air mata dan riasan yang luntur mengotori pipinya. Alia perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan mendekati mikrofon yang ada di atas mejanya. Menatap lurus ke arah Bima yang kini sedang ditahan paksa dalam posisi berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Dengan nada suara yang sangat datar, tegas, dan menggema ke seluruh penjuru ruangan, Alia membacakan keputusan hukuman pertama dari serangkaian eksekusi yang sudah dia siapkan hari itu. Alia menyatakan secara resmi di hadapan seluruh Dewan Komisaris bahwa mulai detik ini juga, Saudara Bima dan Saudari Rina dipecat secara tidak hormat dari Perseroan Terbatas Adijaya. Seluruh akses masuk ke gedung perusahaan dicabut secara permanen. Dan semua aset kekayaan mereka yang terbukti dibeli menggunakan uang hasil korupsi akan langsung disita oleh tim pengacara perusahaan. Alia memerintahkan asisten pribadinya untuk segera menghubungi pihak Bank Pusat guna membekukan seluruh rekening pribadi milik Bima dan Rina tanpa terkecuali. Memastikan bahwa kedua pengkhianat ini tidak akan bisa menarik uang Rp1 pun untuk melarikan diri atau sekadar membeli makanan hari ini. Mendengar semua fasilitas mewah dan hartanya dirampas habis dalam sekejap mata, Bima langsung berteriak histeris menolak keputusan itu. Dia berusaha memberontak dari pegangan petugas keamanan namun cengkraman itu justru semakin menguat hingga membuat tulang bahunya terasa mau patah. Tepat ketika Bima berpikir bahwa keadaannya sudah tidak bisa menjadi lebih buruk lagi dari ini, pintu utama ruang rapat direksi yang berada di belakangnya kembali terbuka lebar untuk yang ketiga kalinya hari itu. Kali ini yang melangkah masuk bukanlah petinggi perusahaan atau petugas keamanan gedung, melainkan satu regu penuh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bagian Kejahatan Ekonomi Negara yang datang mengenakan seragam dinas lengkap dengan senjata api menempel di pinggang mereka. Kehadiran aparat penegak hukum negara di dalam ruangan rapat swasta itu langsung membuat nyali Bima dan Rina menciut hingga menghilang tanpa sisa. Tubuh mereka mulai bergetar sangat hebat tidak terkendali layaknya daun kering yang tertiup angin badai. Perwira polisi yang memimpin regu tersebut melangkah maju dengan wajah yang sangat tegas, mengeluarkan sebuah map berisi surat perintah penangkapan resmi yang sudah ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri, dan membacakan dakwaan pidana tersebut dengan suara lantang yang memekakkan telinga. Polisi itu menyatakan bahwa Bima dan Rina resmi ditahan atas tuduhan tindak pidana korupsi dalam jabatan, pemalsuan dokumen perbankan tingkat tinggi, dan pencucian uang korporasi senilai belasan miliar rupiah yang ancaman hukuman maksimalnya mencapai 20 tahun kurungan penjara. Tanpa menunggu persetujuan dari siapapun, 2 orang petugas polisi melangkah mendekati Bima dan Rina, mengeluarkan borgol besi dari sabuk mereka, dan langsung memasangkan borgol dingin itu ke kedua pergelangan tangan Bima dan Rina dengan suara bunyi klik logam yang sangat nyaring dan mengerikan. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan itu seolah menjadi palu godam kasat mata yang menghancurkan seluruh sisa-sisa kesombongan, impian kekuasaan, dan harapan hidup Bima hingga hancur berkeping-keping menjadi debu yang tidak berharga. Rina yang merasakan dinginnya besi borgol menyentuh kulitnya langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri di tempat itu juga karena tidak kuat menahan tekanan mental yang sangat luar biasa berat. Tubuhnya yang lemas langsung diseret paksa oleh petugas polisi wanita untuk dibawa keluar ruangan menuju ke mobil tahanan yang sudah menunggu di lobi bawah. Melihat Rina diseret keluar layaknya seekor binatang pesakitan dan menyadari bahwa sebentar lagi dia juga akan dimasukkan ke dalam sel tahanan yang gelap dan kotor selama belasan tahun, Bima benar-benar kehilangan seluruh akal sehatnya dan membuang jauh-jauh sisa harga diri kelaki-lakiannya yang sangat menyedihkan itu. Dengan tenaga putus asa yang tersisa, Bima meronta keras hingga berhasil melepaskan diri sejenak dari pegangan petugas. Lalu dia menjatuhkan dirinya ke lantai dan merangkak dengan sangat menyedihkan menggunakan lututnya maju mendekati meja tempat Alia duduk bertahta. Bima menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Air mata dan cairan hidung bercampur menjadi satu mengotori wajahnya yang sangat memelas. Dia memohon ampun dengan suara serak yang sangat menyayat hati kepada istri yang selama bertahun-tahun ini selalu dia injak-injak harga dirinya.
Bima mengangkat kedua tangannya yang sudah terborgol ke udara, memohon kepada Alia dengan menyebut-nyebut masa lalu mereka, janji pernikahan mereka, dan mengemis agar Alia mau mencabut laporan kepolisian ini demi cinta yang pernah mereka miliki di masa lalu. Bima berjanji akan berubah menjadi suami yang baik, akan bersujud mencuci kaki Alia setiap hari, dan rela menjadi budak suruhan di rumah asalkan dia tidak dijebloskan ke dalam penjara yang mengerikan itu. Seluruh jajaran direksi yang menyaksikan pemandangan pria menangis merangka itu merasa sangat muak dan memalingkan pandangan mereka, karena tidak tahan melihat tingkat kepengecutan yang begitu memalukan dari seorang mantan direktur cabang. Namun Alia sama sekali tidak memalingkan wajahnya. Dia menatap Bima dari atas kursinya dengan pandangan merendahkan yang sangat luar biasa tajam. Menatap suaminya itu layaknya menatap sebuah tumpukan sampah basah yang mengeluarkan bau busuk menyengat di tengah jalan raya yang bersih. Ya Allah, Alia membatin dalam hatinya melihat pemandangan menyedihkan di bawah kakinya ini. Betapa engkau maha membolak-balikan keadaan manusia dalam sekejap mata. Yang tadinya sangat sombong menyentuh langit kini merangkah hina memakan debu di atas lantai memohon belas kasih yang tidak akan pernah datang. Alia perlahan membuka laci meja kayu di depannya dan mengeluarkan sebuah map berwarna merah terang. Map yang sama persis dengan yang dilemparkan oleh Bima ke wajahnya beberapa hari yang lalu, dan map yang sama yang pagi ini dibanggakan oleh Rina melalui pesan singkat hinaan yang dikirimkan ke telepon genggamnya. Alia membuka map tersebut yang ternyata berisi lembaran surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara Bima sebelumnya. Lalu dia mengambil sebuah pena bertinta hitam dari saku jasnya dan dengan gerakan yang sangat tenang serta elegan, Alia menandatangani surat cerai tersebut di atas meterai tepat di depan mata Bima yang sedang berlutut menangis. Setelah memastikan tanda tangannya tercetak jelas dan sah secara hukum perdata, Alia menutup map merah tersebut lalu menjatuhkannya begitu saja dari atas meja hingga map itu mendarat dengan suara keras tepat mengenai wajah Bima yang masih menengadah memohon belas kasihan. Dengan nada suara yang sangat dingin menyayat hati dan tatapan mata yang sudah sepenuhnya kosong dari segala jenis perasaan cinta atau simpati, Alia menundukkan kepalanya sedikit dan memberikan kalimat perpisahan terakhirnya kepada pria pengkhianat tersebut. Alia mengatakan bahwa Bimalah yang sangat menginginkan surat cerai ini agar bisa bebas menikah dengan wanita murahan itu. Maka hari ini Alia mengabulkan permintaan tersebut dengan senang hati sebagai hadiah perayaan kehancuran mereka berdua. Alia menegaskan bahwa mulai detik ini juga Bima bukanlah siapa-siapa lagi baginya selain seorang tersangka kriminal maling uang perusahaan yang akan membusuk di balik jeruji besi selama sisa usia produktifnya. Alia menutup kalimatnya dengan menyuruh Bima untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kebebasan, kemewahan palsu, dan matahari pagi, lalu menyuruh petugas polisi untuk segera menyingkirkan sampah kotor ini dari hadapannya karena bau busuknya sudah sangat mengganggu jalannya rapat direksi yang terhormat ini. Tanpa perlu disuruh dua kali, para petugas polisi yang berbadan kekar langsung menarik rahjas belakang Bima dengan sangat kasar, menyeret paksa tubuh pria yang terus menjerit histeris menangis meraung-raung memanggil nama Alia itu keluar dari ruangan rapat yang megah tersebut. Pintu ganda kayu jati raksasa itu akhirnya tertutup rapat kembali dengan suara dentuman yang sangat keras, mengunci seluruh sisa-sisa jeritan Bima di luar lorong hingga akhirnya suara tangisan memalukan itu perlahan menghilang ditelan oleh jarak dan tebalnya dinding kedap suara gedung perusahaan. Suasana di dalam ruang rapat direksi utama itu kembali menjadi hening total seperti berada di dalam kuburan yang sepi. Tidak ada satu orang pun dari puluhan jajaran petinggi konglomerat itu yang berani mengeluarkan suara batuk atau sekadar menggeser posisi duduk mereka, karena masih berada dalam kondisi syok berat akibat rentetan kejadian brutal yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Semua mata kini tertuju lurus kepada sosok Alia yang masih duduk dengan sangat tenang di kursi utamanya. Seolah badai besar yang baru saja menghancurkan kehidupan dua orang manusia tadi hanyalah sebuah angin sepau-sepau yang lewat menyapu debu dari mejanya. Alia perlahan merapikan kerah jas hitamnya yang sedikit bergeser, mengambil sebuah cangkir teh porselen yang ada di samping mejanya, menyesapnya perlahan untuk membasahi tenggorokannya yang kering, lalu meletakkan cangkir itu kembali tanpa menimbulkan suara benturan kaca sedikit pun. Dia kemudian merapikan tumpukan dokumen audit di depannya, menatap seluruh jajaran Dewan Komisaris yang sedang menahan napas menunggunya bicara, dan tiba-tiba Alia tersenyum sangat manis namun penuh dengan ketegasan seorang pemimpin absolut yang tidak terbantahkan. Dengan nada suara yang kembali normal, ramah, dan profesional seolah tidak pernah terjadi pembantaian mental di ruangan itu sebelumnya, Alia memecah keheningan dengan mengajak seluruh peserta rapat untuk segera kembali fokus pada agenda pekerjaan mereka hari ini. Alia mengucapkan permintaan maaf yang sangat sopan atas sedikit gangguan hama kecil yang sempat mengotori ruangan tadi,
Lalu dia meminta semua orang untuk segera membuka buku panduan rapat halaman 12 untuk membahas strategi perbaikan sistem audit keuangan dan rencana ekspansi bisnis perusahaan ke pasar internasional pada kuartal depan. Perubahan sikap Alia yang sangat cepat, dingin, profesional, dan sangat mendominasi itu membuat seluruh pemegang saham merinding kagum bercampur takut, menyadari bahwa mulai hari ini perseroan terbatas Adijaya berada di tangan seorang ratu bertangan besi yang sangat cerdas, sangat kejam terhadap para pengkhianat, dan sama sekali tidak bisa diremehkan oleh siapapun di dunia bisnis ini. Dari kisah perjalanan hidup Alia yang sangat panjang dan penuh dengan air mata perjuangan ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran hidup dan hikmah yang sangat berharga untuk dijadikan bahan renungan bagi kita semua. Bahwa keserakahan manusia yang tidak pernah merasa cukup dan selalu mengejar harta duniawi dengan cara yang kotor pada akhirnya, hanya akan menggali kuburan kehancurannya sendiri dalam waktu yang sangat menyakitkan. Jangan pernah sekali-kali meremehkan, menyakiti, atau mengkhianati pasangan hidup yang selama ini diam dan terlihat sangat sabar menerima segala kekurangan kita di dalam rumah tangga. Karena diamnya seorang istri yang tersakiti dan ditindas bukanlah sebuah kelemahan atau kebodohan, melainkan sebuah doa yang terus-menerus dipanjatkan ke langit dan sebuah rencana besar yang sedang disusun dengan sangat rapi menunggu waktu yang tepat untuk diluncurkan. Percayalah bahwa keadilan dari Tuhan semesta alam ya Allah tidak akan pernah tidur atau salah sasaran. Setiap tetes air mata orang yang terzalimi akan dibalas dengan hukuman yang setimpal dan sangat adil di dunia maupun di akhirat nanti, karena selalu ada hikmah di balik setiap ujian yang diberikan kepada hamba yang selalu berserah diri kepadanya dan tidak pernah menyekutukan kekuasaannya. Bima dan Rina telah membuktikan sendiri bahwa bangkai busuk yang disimpan rapat-rapat menggunakan kemewahan palsu dan jabatan hasil nepotisme pada akhirnya akan tercium juga dan menghancurkan seluruh kehidupan mereka, hingga tidak tersisa apa-apa selain rasa malu, penyesalan abadi, dan dinding penjara yang sangat dingin. Terima kasih banyak kepada semua pendengar setia yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk menemani perjalanan kisah Alia dalam menegakkan keadilan dan menghukum para pengkhianat ini dari bab pertama hingga bab terakhir hari ini. Semoga cerita penuh dengan intrik, ketegangan emosional, dan pembalasan dendam yang elegan ini bisa memberikan hiburan yang menyenangkan sekaligus pesan moral yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, agar selalu menghargai pasangan dan menjauhi sifat serakah. Jika kalian merasa terhibur, puas melihat akhir nasib pelakor licik dan suami pengkhianat yang sangat mengenaskan tersebut, dan menyukai alur cerita yang kami bawakan hari ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan terbaik kalian. Silakan tinggalkan komentar di bawah mengenai bagian adegan mana yang paling membuat kalian merasa puas. Tekan tombol suka untuk membantu video ini menjangkau lebih banyak penonton, dan pastikan kalian sudah menekan tombol berlangganan atau subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, menegangkan, dan penuh kejutan lainnya di masa depan. Sampai jumpa lagi di video cerita kami yang berikutnya. Tetaplah menjadi orang yang baik, setia pada pasangan, dan selalu berbuat jujur dimanapun kalian berada.